Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di pertemuan ketiga di mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau pemerintah. Kita akan membahas mengenai transaksi dalam pemerintahan daerah itu seperti apa. Nah, yang akan dibahas terkait dengan transaksi dalam pemerintah daerah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai pendapatan ya. Transaksi pendapatan daerah ini sebelum kita masuk ke dalam satu-satu ini ya, apa saja. Nah, kita akan kelompokkan ternyata transaksi pendapatan daerah itu kita bisa menjadi 3 bagian. Ya, ada yang dikelompokkan sebagai pendapatan asli daerahnya. Ya, yang kedua ada dana perimbangannya, yang ketiga yang lain-lain penerimaan yang sah. Nah, yang tergolong ke dalam pendapatan asli daerah terlebih dahulu, kita akan lihat. Pendapatan asli daerah ini merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang kita bagi menjadi 4 macam bagian. Di antaranya adalah yang pertama, pajak daerah. Nah, kalau misalkan kita tahu ternyata ada beberapa pajak yang nanti akan masuk ke dalam pendapatan gitu ya, pendapatan pemerintah daerah, diantaranya itu ini. Pajak daerah ini bagian dari PAD atau pendapatan asli daerah yang terbesar loh ternyata ya. Kemudian nanti disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Nah, pajak apa sih? Pajak itu iuran rakyat kepada pemerintah untuk kas negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang sifatnya wajib dan dapat dipaksakan. Jadi memang ada peraturannya berdasarkan undang-undang yang berlaku pastinya ya, dengan mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, yang terkait dengan pajak daerah ini adalah pajak-pajak yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan kendaraan bermotor. Ini masuk ke pajak daerah. Nah, untuk pajak-pajak yang dipungut di daerah, kabupaten atau kota ya, yang menjadi sumber pendapatan daerah, kabupaten atau kota, itu diantaranya seperti ada pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan, ada pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air pemukiman, dan pajak-pajak lainnya yang memenuhi persyaratan sebagai pajak baru. Nah, ini termasuk ke dalam pajak yang dipungut di daerah kabupaten atau kota. Berbeda dengan retribusi, ya. Retribusi daerah itu merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang diberikan untuk pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan dan balas jasa dari adanya retribusi. Nah, jenis-jenis retribusi di sini kita golongin sebagai tiga objek, yaitu retribusi yang dikenakan dengan atas dasar jasa umum, retribusi yang dikenakan pada jasa usaha, dan juga retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu. Untuk retribusi daerah, ya, retribusi daerah di sini jasa-jasa pelayanannya tuh termasuk juga ke dalam pendapatan asli daerah. Ya, retribusi yang memiliki wewenang untuk masuk ke dalam provinsi yaitu retribusi seperti pelayanan kesehatan. Ya, pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, itu masuk ke wewenangnya si provinsi. Tapi kalau untuk kewenangannya kabupaten atau kota, retribusinya itu seperti retribusi pelayanan kesehatan, persampahan atau kebersihan, terus juga biaya cetak KTP, cetak akte catatan gitu ya, akta kelahiran, pemakaman, terus pengabuan mayat kalau misalkan mayatnya harus dikeringkan gitu ya. Nah, itu ada retribusi pelayanan itu. Nah, pelayanan parkir juga termasuk ke dalamnya, masuk ke dalam kewenangan kabupaten atau kota. Nah, terus juga ada yang pasar, alat pemadam kebakaran, dan macam-macam. Ya, semua ini masuk ke dalam si kewenangan kabupaten atau kota.
Nah, ternyata retribusi itu macam-macam ya. Nah, untuk yang bagian laba usaha daerah, menurut dari Abdul Halim dalam bukunya ya, bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD. Nah, perusahaan daerah dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Nah, kemudian untuk yang tergolong ke dalam pendapatan asli daerah yang lain, yaitu penerimaan yang berasal dari mana? Dari penjualan barang-barang milik daerah dan juga penerimaan jasa giro, ya. Jadi di sini ada 4, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, kemudian laba usaha daerah, dan pendapatan asli daerah yang lain-lain dari penjualan barang milik daerah juga jasa giro. Oke, terkait dengan dana perimbangan. Apa sih itu dana perimbangan? Dana perimbangan itu merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN. Nah, dari APBN ya, anggaran pendapatan belanja negara, untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi di daerahnya. Yaitu terutama apa? Untuk peningkatan pelayanan dan juga kesejahteraan masyarakatnya. Dana perimbangan ini terdiri dari yang pertama, bagian daerah dari penerimaan PBB atau pajak bumi bangunan. Ya, kalau misalkan ada yang pembayaran untuk PBB kayak gitu, ini masuknya nanti ke dana perimbangan nih. Kemudian biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan juga masuk ke sini, dan penerimaan sumber daya alam. Kemudian penerimaan dari pajak itu pembagiannya nanti untuk yang PBB 10% untuk pemerintah pusat dan 90%-nya untuk pemerintah daerah. Jadi komposisi PBB ini nanti dibagi seperti ini. Ya, jadi 90%-nya memang untuk pemerintah daerah. Jadi banyak banget ya untuk pemerintah daerah 90%. Nah, kemudian untuk yang penerimaan dan perolehan atas tanah dan bangunan gitu ya, itu 20% untuk pemerintah pusat, 80%-nya untuk pemerintah daerah. Nah, jadi pemerintah daerah mendapatkan 90% dari PBB dan 80% dari perolehan atas tanah dan bangunan. Ini khusus untuk dana perimbangan. Oke, kemudian penerimaan daerah yang berasal bukan dari pajak itu ada. Ya, di antaranya apa? Di antaranya untuk penerimaan yang berkenaan dengan eksploitasi sumber daya alam. Misalkan kalau di beberapa tempat atau daerah di luar kota Jakarta ada sumber daya hutan gitu ya, pertambangan umum, perikanan, dan juga misalkan kayak minyak, gas, dan macam-macam yang terkait dengan pertambangan, itu juga masuk ke penerimaan daerah. Nah, pembagiannya bagaimana? Untuk penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam seperti ini, ya dibagi perbandingan 20% pemerintah pusat dan 80% pemerintah daerah. Dan juga penerimaan negara terkait dengan pertambangan minyak, ya perbandingan 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk pemerintah daerah. Untuk yang terkait dengan gas alami gitu ya, 70% untuk pemerintah pusat dan 30%-nya untuk pemerintah daerah. Jadi kalau misalkan ada 1 miliar tinggal dibagi aja 70%-nya untuk pemerintah pusat, 30% untuk pemerintah daerah. Seperti itu. Jadi pemerintah pusat dapat, pemerintah daerah juga dapat gitu. Selain daripada dana perimbangan ya, dana perimbangan yang tadi kita sudah jelasin di bagian daerah gitu ya, penerimaan pajak bumi. Selain itu di dalam dana perimbangan juga kita mengenal yang namanya dana alokasi umum. Nah, masih masuk ke dalam dana perimbangan. Dana alokasi umum di sini ya, yaitu merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN juga sama, untuk mendukung pelaksanaan kewenangan daerah dalam mencapai tujuan pemerataannya. Nah,
Secara definisi, dana alokasi umum ini yaitu komponen dari dana perimbangan, masih tetap masuk ke dalam dana perimbangan pada APBN negara ya, yang dialokasikan, yang pengalokasiannya itu didasarkan atas konsep fiskal gitu, kebutuhan fiskal. Nah, di sini nanti ketika kita melihat ada dana alokasi umum ya, selanjutnya kita juga akan mengenal yang namanya dana alokasi khusus. Nah, untuk si dana alokasi khusus ini hanya dana-dana yang memang berasal dari APBN juga, tapi untuk kebutuhan-kebutuhan khusus, kayak misalkan terkait dengan kesehatan, infrastruktur, obat-obatan ya, pokoknya tentang kesehatan. Ya. Membangun puskesmas, bangun puskesmas perawatan, pembangunan untuk pos kesehatan di desa ataupun puskesmas keliling misalkan. Nah, bidan-bidan itu masuk ke dalam dana alokasi khusus gitu. Kemudian untuk selanjutnya ya, dalam peningkatan pelayanan kesehatan untuk yang rumah sakit ya, rumah sakit juga kalau dia memenuhi persyaratan juga akan mendapatkan dana ini gitu. Nah, dana alokasi khusus ini juga bisa untuk memenuhi pelayanan atau rujukan-rujukan. Kalau misalkan memang ada pasien-pasien yang perlu yang namanya pengadaan obat, perbekalan kesehatan seperti itu. Nah, nanti masuk ke dalam untuk dana alokasi khusus nasional ditetapkan di dalam APBN, ya. Sesuai dengan kemampuan si APBN-nya sendiri mau menerapkannya berapa banyaknya untuk dana alokasi khusus. Nah, untuk perhitungan dana alokasi khusus itu melalui 2 tahapan. Yang pertama, penentuan daerah tertentu yang menerima dana alokasi khusus. Jadi daerah-daerah mana sih yang memerlukan dana alokasi khusus, yang mungkin pelayanan kesehatannya belum berkembang, pelayanan pendidikannya belum berkembang, itu bisa ditentukan ya. Jadi kita lihat mana daerah yang membutuhkan. Kemudian kita tentukan besaran dana alokasi khususnya di tiap masing-masing daerah, karena setiap daerah pasti punya kebutuhan yang berbeda gitu. Misalkan seperti Jakarta dengan daerah pedalaman ya, yang mungkin minim dengan fasilitas kesehatan, pasti dana alokasi khususnya juga akan berbeda. Nah, kemudian untuk penentuan daerah penerimaan dana alokasi khusus harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus dan juga kriteria teknisnya. Besaran alokasi daerah dana alokasi khusus ini masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan terlebih dahulu. Kita benar-benar harus ada data-datanya, apakah memang secara kriteria masuk ke dalam pengajuan dana alokasi khusus boleh atau tidak gitu. Karena kalau misalkan memang dia ada keterbatasan atau mungkin tidak ada pelayanan kesehatan, maka berarti harus perlu dibangun puskesmas di tempat tersebut atau pelayanan pendidikan di tempat tersebut gitu. Nah, lain-lain penerimaan yang sah. Tadi ada lain-lain apa sih? Yaitu yang berbeda dari yang tadi ya. Penerimaan yang sah di sini nanti masuk ke penerimaan provinsi maupun penerimaan kabupaten atau kota. Ya, kalau misalkan ada penerimaan ataupun penghasilan untuk tunjangan fungsional guru misalkan. Nah, ini masuknya ke penerimaan yang sah atau yang lain-lain. Selain pendapatan dari yang kita tahu tadi ya, yang sudah dijelaskan. Ada pendapatan, tentu ada belanja daerah ya. Si belanja daerah ini yaitu semua pengeluaran pemerintah terkait semua pengeluaran dalam satu periode anggaran gitu ya. Yang pasti yang mengurangi ekuitas daripada dana lancarnya pemerintah daerah gitu. Nah, belanja daerah ini meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Nah, yang namanya belanja daerah ini
kita tentukan menjadi dua atau kita bagi menjadi dua macam. Di antaranya adalah belanja langsung. Belanja langsung yaitu belanja yang terkait dengan langsung program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kalau misalkan pemerintah daerah melaksanakan suatu program tertentu, misalkan perbaikan jalan, sistem irigasi, dan sebagainya, belanja langsung itu ya yang termasuk ke dalam program-program pemerintah daerah terkait dengan itu. Nah, kalau yang belanja yang tidak langsung, yaitu belanja tugas pokok daripada pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan daripada fungsi-fungsi yang tidak termasuk dengan fungsi-fungsi pelaksanaan program. Jadi di luar daripada program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah. Nah, untuk pembiayaan daerah, kalau pembiayaan daerah ini semua transaksi keuangan ya untuk menutup defisit kalau misalkan keuangan pemerintah daerahnya sedang defisit atau kekurangan, atau memanfaatkan surplus daripada keuangan pemerintah daerah. Ya, pembiayaan daerah itu untuk itu tujuannya. Kalau ketika kita defisit, berarti itu harus ditutup atau harus ditanggulangi. Tapi kalau untuk yang surplus, kita bisa manfaatkan dana ini untuk kebutuhan yang mungkin diperlukan gitu, bisa dimanfaatkan. Pembiayaan daerah ini terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan sisa lebih anggaran tahun berkenaan. Nah, di dalam pembiayaan daerah, kalau misalkan untuk mengatasi defisit, bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini ya, kita bisa melihat berapa sisa perhitungan yang anggaran sebelumnya ya, dengan cara kita lihat sisanya berapa untuk menutupi kekurangan untuk tahun anggaran selanjutnya. Kemudian kita juga bisa mencairkan dana cadangan. Terus juga kita juga bisa menerima pinjaman gitu ya, pinjaman daerah, terus juga memberian pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan juga kalau misalkan memang ada piutang-piutang, kita bisa tagih-tagihin piutang-piutangnya, dan nanti kita akan mendapatkan penerimaan piutang daerah. Itu kalau terjadi defisit. Nah, tapi bagaimana kalau ketika terjadi surplus? Nah, atau anggaran biayanya malah berlebih. Nah, kita bisa investasi, kita bisa bikin dana cadangan untuk satu tahun anggaran setelah itu gitu ya. Terus kalau kita punya utang atau pemerintah punya utang, kita bisa bayar-bayarin utang-utangnya. Atau mungkin kalau banyak uangnya atau dananya, kita juga bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat-masyarakat yang mungkin membutuhkan. Nah, selain daripada itu, kita mengenal yang namanya aset daerah. Untuk aset daerah ya, yang berkenaan dengan sumber-sumber ekonomis yang dikuasai oleh pemerintah daerah tentunya, meliputi sumber aset apa aja? Sumber daya aset ekonomi ya. Nah, nanti ini dimanfaatin untuk keperluan pemerintah daerah ya. Sama seperti di perusahaan, ada aset lancar dan juga aset yang tidak lancar. Untuk nanti apa saja yang tergolong, nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah itu, kita juga sama seperti perusahaan jasa dagang manufaktur, kita juga mengenal yang namanya kewajiban daerah di akuntansi pemerintah. Jadi sama ya, ada aset juga, ada kewajiban juga, dan ada ekuitas juga. Masih sama, kewajiban di sini juga sama seperti di perusahaan. Di pemerintah juga kewajiban itu utang, ya, utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah di masa yang akan datang. Jadi kita wajib untuk melakukan pembayaran utang-utang tersebut. Ekuitas dana terkait dengan kekayaan pemerintah sama seperti perusahaan juga ya. Tapi kalau untuk kekayaan pemerintah di sini ya bisa terhitung dari selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah di dalam laporan keuangannya. Nah, di sini juga akan berbeda dengan yang ada di perusahaan.
Jadi ekuitas dana yang ada di pemerintah daerah ini terbagi menjadi 3, yaitu ada ekuitas dana lancar, dana investasi, dan juga dana cadangan. Wah, ternyata ada yang berbeda gitu ya antara akuntansi keuangan pemerintah dengan akuntansi keuangan perusahaan gitu. Nanti kalau misalkan kita udah mengenal apa saja yang masuk akun-akunnya gitu ya, akun-akun yang masuk ke dalam pendapatan desa apa saja, akun-akun yang masuk ke dalam belanja itu apa saja, nanti akan terlihat perbedaan-perbedaannya akun yang ada di dalam akuntansi pemerintah dengan akun-akun yang ada di dalam akuntansi perusahaan. Itu baru terlihat tuh nanti di situ. Oh, ternyata ini sebelumnya nggak pernah saya pelajari di akuntansi perusahaan, kok ada di akuntansi pemerintah. Nah, nanti kita akan pelajarin itu. Untuk latihan pertemuan yang ketiga ini, nanti kalian cari aja di internet ya. Gimana sih cara penyusunan transaksi penerimaan dan pembiayaan di dalam laporan keuangan daerah. Nah, terkait dengan itu, nanti kalian bisa cari di internet, kemudian diketik ya di file Word. Nanti Ibu sudah menyiapkan Google Formulir, ya, Google Form yang linknya sudah ada di Google Classroom. Nanti tinggal diklik aja link Google Formnya, nanti kalian isi data diri kalian, absensi seperti biasa, nama, kelas, keterangan hadir atau tidak hadirnya karena apa, kemudian ada soal di bawahnya. Soal itu cuman satu ini doang ya, kamu cari di internet, nanti kamu upload, di situ kan disuruh upload. Kamu upload di situ terkait dengan file yang udah kalian cari sebelumnya di Google. Nanti tinggal masukkan di upload di situ, langsung klik kirim. Nah, jangan lupa ketika udah klik kirim, kan udah terkirim ke Ibu, jangan lupa nanti diserahkan ya, diserahkan tugas di Google Classroom. Jadi klik diserahkan. Kalau misalkan nggak klik diserahkan, Ibu nggak bisa langsung menilainya di situ gitu. Oke? Nah, kalau kalian paham terkait dengan ini, kalau misalkan belum paham, nanti bisa tanya di kelas daring, di WA grup kelas daring. Oke. Kalau gitu nanti kita beralih ke pelajaran selanjutnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.